Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam video pembelajaran online. Kali ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat menarik ya dan penting bagi kehidupan Anda, yakni creative thinking skills. Ya, jadi bagaimana kita mengembangkan, menumbuhkan, ya, merawat dan memelihara creative thinking skills kita. Karena emang menurut pengamatan saya, salah satu kunci keberhasilan hidup itu ya sejauh mana Anda berpikir kreatif. Ya, kreatif menemukan peluang, kreatif menemukan solusi, itu kunci kemajuan hidup Anda, Mas. Baik hidup Anda sebagai seorang karyawan, ya, pekerja kantoran, atau kalau Anda sebagai seorang pebisnis. Ya, creativity is everything menurut saya. Ya, dan kalau dalam konteks bisnis besar ya, ada sebuah slogan yang mengatakan innovate or die, inovasi atau mati, Mas ya. Nah, basis dari inovasi itu ya kreativitas, Mas. Kalau kreativitas kita nyungsep ya, tulalit, ya, amburadul ya, kita tidak akan pernah bisa melakukan inovasi dan kita bisa tergeletak mati dalam persaingan ya, innovate or die. Sama Mas, dalam kehidupan yang kecil sehari-hari, nasib hidup Anda itu sangat-sangat besar dipengaruhi oleh kreativitas Anda dalam mengubah nasib, dalam menemukan peluang, dalam mencari cara-cara untuk meningkatkan income ya, atau cari cara-cara untuk meningkatkan skills, itu kreativitas. Nah, bukti bahwa Anda sudah membeli kursus dari kami ya, edubisnis.net, ya, Anda sudah berlangganan membeli, itu mungkin salah satu simbol bahwa Anda kreatif, Mas. Ya. Artinya Anda kreatif menemukan cara untuk belajar secara online. Terima kasih, Mas. Mbak-mbak ya. Nah, di dalam tema ini kita ada beberapa elemen, ada agenda yang akan kita bicarakan, Mas ya. Di dalam slide yang saya hadirkan di depan Anda ini ya, ada 4 tema pokok yang akan kita hadirkan ya. Jadi yang pertama, faktor-faktor penghambat kreativitas ya. Kenapa sih orang-orang itu sering tidak bisa kreatif? Itu nanti coba kita elaborasi. Jangan-jangan selama ini kita juga menjadi korbannya. Kita tidak menjadi kreatif karena penghambat ini. Yang kedua, kita akan bicara 3 komponen kunci ya, 3 komponen kunci untuk membangun kreativitas ya. Kemudian yang ketiga, kita akan bicara mengenai metode untuk menerapkan creative problem solving skills. Cara untuk menyelesaikan persoalan secara kreatif, cara untuk menemukan ide-ide baru, itu caranya gimana sih supaya kita kreatif? Itu ada metodenya, Mas. Namanya metode creative thinking skills. Dan yang terakhir nanti kita akan bicara secara cukup detail mengenai 40 cara, Mas ya. 40 cara untuk membuat Anda menjadi lebih kreatif. Bayangkan ya, ada 40 cara supaya kita menjadi wow, creative thinking skills kita menjadi wow, ya. Nah, mari coba kita langsung mulai sesi ini dengan beberapa quote yang menarik, Mas. Saya akan menampilkan 4 quote yang dengan sangat dramatis menunjukkan bahwa bahkan orang-orang pinter pun, orang-orang yang sudah punya pengalaman, expert, itu bisa sangat underestimate dengan the power of creativity. Ya, sangat underestimate dengan the power of innovation. Nah, kalimat yang pertama ini ya, Anda bisa lihat di slide Anda itu kalimatnya sangat dramatis ya. Televisi tidak akan mungkin bertahan di pasar lebih dari 6 bulan. Orang akan bosan dan letih memandang kotak setiap malam. Ya, can you imagine ya? Itu yang mengucapkan Daryl Zanuck. Ya, wajar karena dia saat itu adalah kepala bioskop. Ya, industri bioskop mungkin merasa mendapatkan persaingan baru dari televisi. Pada tahun 1946 itu televisi baru muncul, Mas, baru ditemukan. Hitam putih lagi, box bentuknya. Tidak seperti sekarang yang screen-nya sudah tipis, Mas ya. Waktu itu box gede gitu ya. Tapi even so, beberapa orang termasuk ini expert ya. Daryl Zanuck ini kepala bioskop 20th Century Fox ya. Sebuah studio besar ya, sampai hari ini masih ada ya. Itu mengatakan televisi tidak akan mungkin bertahan di pasar lebih dari 6 bulan. Itu kalau kita mengenang hari ini, itu ucapan itu sangat lucu, Mas ya. Sampai hari ini ya televisi mau dominasi. Ya, tapi itu menunjukkan betapa seorang expert, seorang kepala, sebagai seorang yang pengalaman bisa sangat underestimate dengan the power of innovation. Ya. Bilangnya bosen melihat kotak, ya memang sih ya, tiap malam melihat kotak itu kadang-kadang rasanya bosen, tapi sampai 50 tahun kemudian sampai hari ini televisi masih tetap eksis. Itu Mas kalimat pertama, Mas. Kemudian kalimat kedua ini ya, Anda bisa di slide berikutnya, ini sebuah kalimat yang juga sangat-sangat dramatis ya, menghebohkan. Bilangnya begini, itu sebuah temuan yang hebat, namun siapa yang mau menggunakannya? Ya, yang bilang presiden ini, Mas, US presiden, ya, Rutherford Hayes.
saat mencoba penemuan pertama telepon ya, antara Washington dan Philadelphia pada tahun 1876. Saat itu telepon baru pertama kali ditemukan, Mas. Ya. Jadi ketika trial, si presidennya ini, Bapak Presiden mengatakan, itu temuan yang hebat, tapi siapa yang akan menggunakannya? Itu kalimat yang kalau kita diucapkan hari ini ya, kalimat itu akan kita anggap sebagai sebuah kalimat yang gila, ya, crazy. Karena sampai hari ini telepon, bahkan cellphone ya, sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan Anda. Ya. Tapi dulu tahun 1876, Presiden Amerika mengatakan siapa yang akan menggunakannya. Ya, itu again menunjukkan betapa seorang expert pun bisa sangat underestimate. Ya. Berikutnya ini juga kalimat yang powerful ya. I think there is a world market for about 5 computers, Mas. 5 komputer seluruh dunia hanya butuh 5 komputer. Yang bilang Thomas Watson ya, chairman-nya IBM, pendiri IBM tahun 43. Again kalau kalimat ini diucapkan hari ini ya semua orang tertawa terbahak-bahak ya. Karena Bill Gates bahkan mengatakan setiap desktop every desk, every laptop in every desk ya. Jadi setiap meja di kantor itu harus ada laptopnya dan sekarang sudah terbukti ya, di seluruh dunia. Setiap meja kantor itu pasti sudah ada komputernya. Jadi sudah miliaran. Nah ini bapak pendiri IBM. Saat itu IBM merupakan perusahaan raksasa mainframe, Mas. Mereka belum bikin komputer, ya. Mereka perusahaan raksasa. Ya. Bilang bahwa komputer itu hanya akan ada 5 di dunia ini. Itu ngawur dan bin ajaib. Tapi again itu menunjukkan bahwa seorang yang sudah sangat pengalaman pun bisa sangat salah memprediksi masa depan, ya, memprediksi kekuatan inovasi. Dan yang terakhir ini juga yang membuat kita tertawa terbahak-bahak ya. Transportasi dengan kuda akan terus bertahan. Otomotif hanyalah sekedar tren sesaat. Ini nasihat dari seorang presiden direktur Bank Michigan, Mas, kepada seorang pengacara tentang perusahaan baru namanya Ford. Waktu itu Ford mengeluarkan mobil baru pertama kali di dunia. Ya. Nah, presiden Michigan Bank-nya itu mengatakan itu tren sesaat saja. Kuda akan terus bertahan. Saat itu dominasi di seluruh Amerika, Mas. Transportasi utama saat itu adalah kuda, Mas. Itu kalau Anda baca sejarah kota New York itu tahun 1800-an jadi dominasi kuda, Mas. Ribuan ada kuda dan saat itu salah satu problem terbesar kota New York adalah kotoran tai kudanya itu sangat banyak, Mas. Bisa sampai segunung. Jadi mereka bingung tiap hari harus dibuang kemana ini karena banyak ribuan kuda. Jadi kuda menjadi transportasi utama. Sehingga ketika Ford mengeluarkan inovasi baru berupa mobil dengan otomotif, itu semua orang terkejut, tapi ada banyak orang juga yang sanksi. Tetap kuda akan dominan, sampai kapanpun kuda akan dominan. Ya. Sampai zaman Majapahit, Mas. Ya. Ya, hari ini kalau kita mendengarkan ucapan seperti ini juga kita akan tertawa terbahak-bahak. Ya. Karena sekarang mobil ada di mana-mana. Nah itulah, Mas, ya, ada 4 ucapan dari semua tokoh terkenal, tokoh legendaris, bahkan presiden, ya, pendiri IBM, ya, yang semuanya underestimate tentang kekuatan inovasi, kekuatan kreativitas. Tapi dari contoh-contoh itu saya juga ingin menunjukkan bahwa itulah yang namanya penghalang atau penghambat kreativitas. Jadi kita itu punya mental block, ya, mental block yang kadang-kadang menjadi rabun melihat kekuatan kreativitas. 4 ucapan tadi dengan sangat sempurna menunjukkan betapa kita itu rabun terhadap kekuatan inovasi. Ya, ada mental block. Dan mental block itu tidak pandang bulu, Mas. Meskipun Anda seorang presiden atau Anda seorang pendiri perusahaan, seorang direktur bank yang pinter, itu bisa kena mental block. Karena mental block ini tidak berkaitan dengan intelijensi. Mental block itu berkaitan dengan, nanti kita akan bicarakan, Mas, ya. Jadi, itulah yang kita sebut blok konseptual dalam kreativitas. Ya, di dalam slide berikutnya Anda bisa lihat ya, blok konseptual dalam kreativitas. Jadi blok yang menghambat kreativitas sama blok yang mendorong kreativitas ya. Ini di slide nomor 8, coba Anda lihat ya. Jadi yang pertama, blok yang menghambat itu membuat asumsi. Kalau yang mendorong kreativitas ya mengecek asumsi. Contohnya misalnya selama ini mungkin Anda mau usaha tapi membuat asumsi yang menakutkan, jangan-jangan saya gagal ya. Jangan-jangan pasarnya tidak siap. Itu asumsi, Mas, asumsi dari Anda sendiri yang kadang-kadang membuat Anda tidak kreatif, menghalangi Anda. Contohnya saya bikin kursus online seperti ini, Mas, ya. Terus terang kalau saya berasumsi terlalu banyak, mungkin nggak jalan-jalan, Mas.
apakah orang Indonesia siap dengan kursus online? Apakah akan laku? Ya. Nah, tapi saya maju saja, ngecek, saya tes the water, saya mengecek asumsi itu. Siap atau tidak siap ya kita harus jalan, mengecek asumsi. Nah, Anda sudah membeli produk dari saya, berarti produk ini mungkin cukup bisa diterima oleh pasar, Mas ya. Jadi jangan terlalu banyak mengasumsikan, Mas. Sering kita ketika kita hidup, Anda mau bergerak maju, ya itu membuat asumsi yang menakutkan, yang negatif tadi. Negatif, jangan-jangan gagal, jangan-jangan tidak sukses. Ya, kenapa kita tidak maju saja, kita cek asumsi itu. Itu penting, Mas ya, karena Anda seringkali stagnan justru karena Anda terlalu banyak asumsi. Ya. Sulit lah, tidak ada modal lah, tidak ada pasar lah, itu asumsi semua. Itu harus kita dobrak. Ya. Yang kedua adalah mengikuti aturan. Yang mendorong kreativitas adalah mendobrak aturan, Mas. Nah, ini, Mas ya. Jadi memang kalau dalam contoh nyata, mungkin di banyak organisasi pemerintahan, Mas ya, banyak peraturan. Peraturannya itu bisa berlapis-lapis birokrasi. Sehingga justru menghambat kreativitas para pegawainya. Karena mau melakukan A harus izinnya mungkin sampai 3 layer gitu ya. Nah, repot. Itulah kenapa instansi pemerintah itu kadang-kadang tidak begitu kreatif. Karena terlalu banyak aturan yang membelenggu mereka. Mungkin pegawai-pegawainya banyak yang kreatif, tapi menjadi mandul kreativitas itu karena terlalu banyak aturan. Nah, di perusahaan Anda, perusahaan swasta mungkin juga seperti itu ya. Kita pernah menyaksikan Sony ya. Sony itu perusahaan swasta besar, tapi mereka punya peraturan yang banyak, Mas. Mereka salah satu peraturannya, kalau mau melakukan produk baru harus rapat sampai 4 kali. Rapat manajemen senior, rapat GM, rapat direksi. Jadi berlapis-lapis, Mas, untuk menentukan apakah produk baru itu lolos atau tidak. Peraturannya banyak. Ya karena peraturannya banyak, berbulan-bulan rapat meeting untuk mengeluarkan produk baru. Ketika rapat terakhirnya sudah selesai, Samsung sama LG sudah keluar dengan produk baru, Mas. Ya. Jadi Sony-nya cuma terbengong-bengong, melongo. Ya. Jadi peraturan itu kadang-kadang membuat Anda tidak sigap, tidak kreatif, tidak lincah. Ya, Mas ya. Nah, yang berikutnya ini nomor 9 ya. Blok yang menghambat kreativitas itu terlalu mengandalkan logika. Nah, yang mendorong kreativitas itu adalah memanfaatkan imajinasi dan intuisi. Ya. Imajinasi dan intuisi. Ya. Jadi, salah satu contoh yang legendaris adalah produk-produk Apple ya. Produk-produk Apple itu imajinatif ya. Itu karena visinya Steve Jobs dulu ya, mendiang Steve Jobs ya. Jadi imajinatif. Produknya itu luar biasa, selalu elegan, desainnya menarik karena mengandalkan imajinasi. Karena dulu Steve Jobs itu latar belakangnya bukan programmer, Mas. Dia bukan orang teknik, dia orang seni. Dia pernah mempelajari ilmu kaligrafi. Ya, dia pernah mengatakan ketika kuliah, waktu mau dia drop out, dia belajar sendiri mengenai kaligrafi. Jadi dari situlah muncul sense of artistic ya. Kalau Steve Jobs itu seperti Bill Gates yang murni seorang teknologi ya, murni seorang programmer, tidak akan muncul produk seindah Apple, tidak akan mungkin. Yang muncul seperti Windows itu, produknya terlalu engineering oriented, tidak ada sentuhan-sentuhan imajinasinya. Ya. Sama, Mas ya, jadi ketika Anda mau mengubah nasib, mengubah karir itu ya harus lebih sering berimajinasi. Apa masa depan indah yang Anda bayangkan? Dulu ketika saya belum punya blog, saya itu selalu berimajinasi bahwa suatu saat saya harus punya blog yang indah, yang elegan. Imajinasi itu selalu mendorong saya, Mas. Akhirnya terwujud, Mas. Saya punya blog yang indah, yang elegan, yang menarik, yang legendaris. Ya. Karena itu hasil imajinasi, Mas. Saya sering melamun, tapi melamunnya itu produktif, Mas. Bukan melamun yang lolo gitu, Mas ya. Jadi imajinatif, memanfaatkan intuisi. Nah, yang terakhir ini adalah takut gagal, Mas ya. Takut gagal ini ya sering, Mas ya. Kalau orang kreatif itu ya keberanian mengambil resiko, berani mengambil resiko ya. Sama ini tadi ya, takut gagal, kita mau usaha misalnya takut gagal. Mau usaha mengenai kuliner kita merasa tidak mampu, takut lagi. Ya belajar, kita harus berani mengambil resiko. Dulu ketika beberapa tahun yang lalu saya resign ya dari perusahaan saya pernah kerja di perusahaan juga. Saya resign untuk mendirikan perusahaan sendiri, ya saya berani mengambil resiko. Ya, jadi harus berani mengambil resiko. Karena kadang-kadang the power of kepepet, Mas. Setelah kita resign, tidak punya gaji setiap bulan, itu kan kepepet, Mas.
bulan depan mau makan apa, nggak ada gaji kan. Jadi the power of kepepet itu kadang-kadang membuat kita menjadi lebih kreatif, Mas. Otak kita menjadi lebih melenting. Ya. Jadi itu the power of kepepet katanya. Jadi itu Mas ya, ada blok yang menghambat kreativitas, ada blok yang mendorong kreativitas. Kita harus selalu lebih banyak merawat, memelihara blok yang mendorong kreativitas, Mas, bukan yang menghambat. Ya. Nah, di slide berikutnya ini ada namanya blok konseptual ya. Apa sih blok konseptual itu? Ya, ini penghambat mental yang membatasi kita dalam mendefinisikan masalah atau membatasi alternatif solusi pemikiran yang mungkin relevan. Ya, jadi ada blok mental. Ya, tadi contohnya quote-quote yang saya sebut di kalimat di awal presentasi ini ya. Jadi itu semua adalah penghambat mental. Nah, coba Anda lihat ya di slide berikutnya ini ya. Jadi ini kalimat yang menarik ini, namanya paradok. Ya. Jadi, kian banyak pendidikan formal yang dimiliki secara individu, atau kian banyak pengalaman yang didapatkan dalam pekerjaan, maka membuat makin kurangnya kemampuan untuk memecahkan masalah secara kreatif. Nah, ini paradoks. Namanya paradoks. Semakin Anda pendidikannya makin tinggi, atau pengalamannya makin banyak, kadang-kadang justru Anda terlalu rutin dengan pekerjaan itu ya, dengan pengalaman itu, sehingga mentalitas Anda untuk berpikir kreatif itu menjadi makin surut. Itulah kenapa berbagai temuan yang radikal, inovasi-inovasi yang radikal itu kadang-kadang ditemukan oleh outsider. Karena seringkali justru semakin lama kita bekerja dalam sebuah sistem, kita kemudian menjadi larut dalam sistem itu dan kemudian fresh perspektifnya tidak kelihatan. Ya. Jadi di dalam slide berikutnya coba kita lihat ya, pendidikan formal sering menghasilkan, Anda bisa lihat di slide 12 ya, kita tampilkan. Pendidikan formal sering menghasilkan jawaban yang benar atau secara analitis atau batas-batas pemikiran. Bawahnya, pengalaman dalam pekerjaan mengajarkan cara yang dianggap tepat untuk melakukan sesuatu, kebiasaan yang dianggap paling benar. Sehingga individu kehilangan kemampuan untuk bereksperimen dan berimprovisasi, akhirnya kreativitasnya nyungsep. Ya, ini ada sebuah studi juga yang menarik mengenai pendidikan, Mas. Memang ternyata ada sebuah temuan yang valid ya, sesuai dengan penelitian ilmiah, bahwa kalau Anda kuliah pinter, IP-nya tinggi, itu cenderung Anda justru akan kerja di perusahaan, ya. Karena IP-nya tinggi dari perguruan tinggi yang hebat. Sebaliknya kalau Anda kuliahnya mungkin IP-nya rendah, kemudian agak bandel orangnya, agak suka melanggar aturan, mendobrak aturan, itu cenderung Anda akan lebih kreatif dan akan menjadi entrepreneur biasanya ya. Contohnya ya yang legendaris ada dua orang ya, Steve Jobs sama Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates itu semua drop out ya. Jadi mereka mendobrak aturan saat itu ya. Dan kemudian memicu sebuah revolusi ya. Facebook itu revolusioner ya. Itu salah satu temuan paling kreatif ya. Sama Mas, pengalaman kerja tadi ya, bertahun-tahun kita kerja di sebuah industri, kadang-kadang membuat kita menjadi tidak bisa melihat rabun tadi. Contohnya tadi, ya ada yang bilang bahwa komputer hanya ada 5 di dunia ini, atau siapa yang akan melihat televisi, ya itu rabun itu, karena kita terlalu kerja dalam industri kita. Sama Mas, contoh yang paling mutakhir adalah Sony ya. Ketika Sony membuat CD player ya, mereka raja waktu itu CD audio. Ketika iPod muncul itu mereka menyepelekan, apa ini iPod? Ya musik murahan. Tapi akhirnya mereka mati Mas, gara-gara iPod ya, digilas. Again, iPod itu juga menunjukkan cara berpikir yang lateral. Nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi sama saat itu Steve Jobs adalah orang baru dalam industri musik. Dia outsider. Tapi justru karena outsider itu dia bisa melihat apa yang dibutuhkan pasar dengan visioner. Sebaliknya orang kayak Sony Music yang sudah bertahun-tahun berada dalam industri musik, bikin album, bikin CD, menjual dalam bentuk album, tidak pernah melihat potensi musik digital. Ya. Itu namanya outsider view. Muncullah mendobrak. Ya. Jadi kadang-kadang justru kerja di tempat yang sama terlalu lama itu membuat kita menjadi rabun, menjadi terbiasa dengan pengalaman-pengalaman yang sudah lama. The way we do it, ya, sehingga menjadi lebih tidak peka terhadap pikiran-pikiran kreatif, ya. Menjadi tidak peka, ya, sehingga tadi ucapan-ucapan yang konyol, yang menggelikan tadi muncul, itu justru karena orang itu terlalu lama kerja dalam industri, ya, tidak bisa melihat sesuatu yang beyond. Jadi itu Mas penghambat mental
kreativitas yang seringkali membuat kita menjadi gagal untuk melakukan eksperimen dan menjadi orang-orang yang kreatif. Nah, dalam video berikutnya kita akan coba elaborasi dengan lebih detail. Terima kasih, sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya.